Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau bekerja dan melayani Tuhan. Pagi saudara, mari kita mulai renungan kita pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Jaga dan bersama dengan kami sementara kami dengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saudara, renungan kita bertajuk Kristus Yesus sumber damai sejahtera. Bagaimana ini terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 13 hingga 14 yang mengatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jika kita membaca keseluruhan ayat yang menjadi bahan bacaan kita hari ini di dalam Lukas 2 ayat 8 sehingga 20, ini merupakan kisah di mana gembala-gembala yang sedang bermalam di padang gurun, di padang, ditemui oleh malaikat untuk memberitahu bahwa akan lahir sumber damai sejahtera kepada dunia. Dan siapa itu dan bagaimana dia boleh memberikan damai sejahtera kepada manusia? Saudara, apa yang terjadi pada ketika malaikat itu datang kepada gembala-gembala? Mereka merasa takut. Mulanya mereka merasa takut. Rasa takut yang besar mencengkam para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak di padang Betlehem pada ketika itu. Bagaimana tidak saudara? Karena peristiwa itu berlaku di tengah-tengah malam. Mereka dikejutkan oleh bala tentara malaikat yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan terlalu dahsyat sehingga tidak seorang pun yang sanggup menyaksikannya. Kita boleh baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Saudara, kembali kepada rasa takut. Apakah ada penawar rasa takut? Rasa takut ini memerlukan obat penawar. Dan apa penawarnya? Kita perlu ada jaminan. Perlu ada jaminan bahwa kita ini selamat dan terjaga atau terlindung. Pertanyaannya ialah, mengapa para malaikat bernyanyi tentang damai sejahtera? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita apabila malaikat itu datang bertemu dengan gembala-gembala itu. Apakah itu semacam rasa tentram yang sesaat atau tentram yang tidak berpanjangan? Dan apa kaitannya dengan kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi? Inilah yang menarik untuk kita pelajari. Buktinya saat itu bangsa Israel masih dijajah oleh bangsa Roma. Ini yang mereka merasa sebenarnya mereka merasa takut. Karena pada ketika itu juga mereka dijajah oleh bangsa Roma. Apakah ada sejahtera yang kekal atau damai sejahtera yang kekal? Nasib para gembala kita perhatikan. Pada ketika itu tidak banyak berubah setelah mereka menyaksikan bayi Yesus. Kalau saja, ini saudara, kalau saja perasaan damai itu hanya bersifat sementara, tentulah kehadiran kedatangan malaikat itu bukan kabar baik, bukan kabar damai sejahtera yang kekal. Saudara, inilah yang menarik yang menjadi berkat untuk kita. Di mana kedatangan malaikat itu memberitahu kepada gembala-gembala itu bahwa Raja Damai telah hadir. Suatu kedamaian yang kekal. Di sini makna damai sejahtera. Kalau kita perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 14 hingga 22. Apakah kedamaian itu sebenarnya? Saudara, inilah yang kita boleh perhatikan. Tadinya saudara, kita ini musuh Tuhan.
tidak dapat menghampiri Tuhan dengan cara apapun. Maksud saya di sini, karena kemuliaan Tuhan itu dahsyat. Namun saat kita percaya pada Kristus, tembok pemisah itu dihancurkan dan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut karena Kristus justru menjadi pembela kita. Roma 8:34. Oleh kelahiran, oleh kematian dan kebangkitan Kristus juga, seluruh orang percaya diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui Kristus, kita dijadikan dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, damai sejahtera yang diberitakan malaikat itu bersifat kekal. Inilah kabar sukacita yang tiada taranya, tidak ada bandingnya. Karena apa? Karena lahirnya juru selamat, pemberi damai yang kekal untuk kita. Oleh sebab itu saudara, pada pagi ini sekali lagi mari kita ingatkan diri kita bahwa juru selamat telah lahir yang sudah memberikan damai sejahtera, yang sudah menjanjikan damai sejahtera yang kekal kepada setiap kita. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan pastinya mau supaya kita menerima damai sejahtera kekal itu. Dan jangan takut, karena kedamaian yang Tuhan berikan itu adalah kedamaian yang bersifat kekal. Dan mari kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk merasa damai, untuk menerima damai yang kekal itu, yang hanya berasal daripada Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan berkati kita saudara. Mari kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami. Sementara kami mendengarkan renungan sebentar tadi, biar itu menjadi bekal untuk kami sepanjang hari ini. Sementara kami mengharungi hidup kami. Karena janji Tuhan, damai sejahtera kekal Tuhan itu menjadi bagian setiap kami. Bila kami merespon akan panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.